Gimana aku kita salah aku mesti mencari. Kui balik balik. Nah, beri. Iya mesti alay-alay di kanan Toh. Oh, kita alay. Besok guys. Kulo ben. Apa? Kulo. Ora euforia. Apa sih? Euforia. Apa sih? Kulo kan lho kok kulo. Iya. Iki teh. Ora sih. Euforia. Kayak apa jenenge PM. Itu enak gak sih emang? Enak. Oh, tapi sekarang udah gak ada gak sih? Heeh. Maaf. Gitu. Kuy. Jelek banget. Ngawet banget ya kuy sama. Kira aku dong. Aku sih lagi tudung. Oh. Mana sih maninan? Oh, Bisa sih. Untuk apa ya? Mirip malahan apa enggak? Terus nih. Ya lumayan lah. Mirip Pak Ponian mirip. Oh, karena poni-ponian. Poni ini kayak jamur. Poni jamur. Poni depan loh, Pak. kayak batok gitu. Kayak batok banget Tapi ya. kamu rambutnya pendek gak? Pendek. Dikucir. Ada di Kucir satu. Satu Ponian. Enggak dua. Ya kok satu aja kok. Kan blok depannya. SD. Astagfirullah. Kuy duduk. Bukan. Ya Allah jelek banget. Aku pernah panjang. Oh ya Allah. Iya. SMPL Bukan. Lalu Ratisa ini awet banget. Masa gue tau? Si bunga aku Yowan. Yowan siapa lah? Yowan ini naik kelas deh. Alah. Yuk kita diagram dan ini. Coba sedikit. SMA tuh kemiri. Bukan, tanggapan 3. Terus sampai 3 tuh mana Pin? Tidak sampah. Sumpah. Oh iya. Berarti iya, kalau kita mau gapura dong. Iya. Perdana kok. Kan udah tiga deh ya. Bukan. Itu loh mbak, kesabaran. Tahu, pinggir jalan gini jalan sampah tuh itu. Jangan masuk tuh. Sindoro. Iya, Indoro. Mungkin dari situ dong. Apa lah Indoro main pasar B? Oke, tapi kurang tatapan. Oh, ini kurang banget. Kayak kurang. Aku sebenarnya di kelas fotokopi ya biar. Enggak Kemana aja fotokopinya? Yang atas dulu. di belakang sampahku ya. Kalau di bahasa. Tahun berapa kayak SD? 2000? 2000 berapa ya? 15, 16. Oh. Ada yang jual es macam-macam tuh enggak? Isinya cool. bukan es isinya aspal, isinya wafer. Jeli-jelian. Anaknya. Iya. Iya. Dulu kan aku MTS 2013 makanya yuk main ke rumah temennya depan SD persis tuh es macam-macam tuh loh. Oh itu? Iya. Kayaknya aku dulu lihat Mbak Nur. Ya enggak Iya, Mbak Sudi, ada 2012 Mbak Sudi, Mas. Kok sampai aku sedemi sih? depan persis tuh. Iya. Kayak macam-macam isi es Ada gitu loh. telur barang. Enggak tahu deh, tahu elingnya main es tok. Sing eling Aku dulu hasil ada aku. lupa. Kayak macam-macam deh isinya ya. Kayak apa tuh kan? Fulo, isi fulo, apa Mana coba? Isinya aneh banget. Aku aneh banget, isinya macam-macam jeli-jelian. Tahu kan Mbak? Ya mau jajan ke sana. Ngeri ya. Berarti itu apa ya? Tertenar gitu kok. Ya enggak Kebetulan aku pas beli. Nah, sobane tatapan teman. Berarti dek duduk sebenarnya jaga. Yo, olah. Payuman. Oke, kita berdoa dulu ya, berdoa mulai. Amin. Amin. Iya, kata beliau benar kalau korban kita akan ulangan dan ini kalau ini bisa fokus paham, berikutnya akan gampang. Tapi nek ini kurang paham, nanti susah yang berikutnya. Kata Berima kan yang bilang susah atau Berima toh? Sajane orang susah, mau butuh fokus saja. Nah, sifat koligatif larutan. Nah, misal tak ilangi koligatif. Kan sifat larutan toh. Misal ada alkohol sama air, beda enggak? Jelas beda. Jenisnya wes beda, maka sifatnya akan beda. Masuk, yuk guys, kun. Gimana, Fis? Nggak dapat, Oh ya sama. nggak dapat. Apa? Jasanya? Itu. Oh, akhirnya nggak dapat. Ciao. Ya, tak ulang lagi, kata Bu Rima, perba pasti akan ulangan di tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu. Soalnya ada kisah terus kalau ulangan itu 5, 6. Nah, ini akan mudah
Ya, bab berikutnya akan mudah. Nah ini kalian paham. Aslinya nggak susah, cuma butuh fokus aja. Nah, judulnya kan sifat koligatif larutan. Pengertiannya adalah sifat yang tidak bergantung pada jenis. Sifat manusia, oh ini baik, ini buruk. Oh ini mudah larut, oh ini tidak mudah larut. Oh ini titiknya tinggi, oh ini rendah. Tapi tidak bergantung pada jenisnya. Tapi bergantung pada jumlah zat yang terlarut. Maksudnya piye contoh nih, kita punya alkohol sama air, jenisnya kan beda. Udah pasti sifatnya beda, mendidihnya di suhu yang berbeda dengan air aja. Tapi kita nggak bahas itu, karena itu jelas berbeda. Kita akan bahas sifat zat yang jumlah zat terlarutnya beda. Contoh, airnya sama, gulanya 5 gram, 10 gram. Kalau digodok kira-kira akan cepat menguap atau mendidih yang mana? 5. Nah, itu artinya sifat koligatif itu kayak gitu, paham ya? Pengertiannya ini, ya tapi jarang keluar pengertian langsung ke hitung-hitungan semua bab satu ini. Nah, godok air gula 5 gram sama air gula 10 gram itu akan cepat yang 5 gram. Gitu. Terus lagi kalau kalian godok mie instan, buat mie instan, airnya tok dulu apa sekarang ini? Air tok dulu. Air dulu. Asal lo mesti karo mie. Saya yang sama ini. Malas balik mau berapa? Sama minyak. Jadi tinggal lagi. Iya. Biar cepet ya. Iya, saya kan ditutup dulu kan. Maksudnya ya sekali. Coba aku tanya nih, kita pakai air yang sama di panci yang berbeda gitu ya, dengan air yang sama. Iki air tok, iki air anak mini luwih cepet ndelik air aja seperti itu. Jadi ini konsep koligatif seperti itu. Ketika udah ada apa-apanya, dia punya beban yang berat untuk kayak gini-gini, untuk menguap gitu. Ya kayak gitu. Jadi air tok ketika ada apa-apanya berarti betul. ada minyak. Itu akan lebih lama. Godok air tok sama godok kacang kan lebih lama kalau godok kacang. Lagi kalau kita buat es batu sama es lilin lebih cepat membeku yang mana? Es batu. Oh ya, batu salah ngomong. Ya kan kosong sehingga Oh iya. ya rasakan barengan Salma disedoti terus. Tapi apa kita tak ini? Es biasa. Cepat yang mana? Es batu ya. Kenapa? Karena dia kosongan. Ya. Dia akan membeku di suhu 0 derajat. Nah ada apa-apanya dia akan -5 atau -3, pokoknya di bawah itu ya. Paham ya? Sama kayak air mendidih kan mendidih pada suhu 100 derajat. Kalau ada apa-apanya akan lebih dari itu. Artinya lebih lama. Paham konsepnya seperti itu? Nah itu adalah sifat koligatif. Nah nanti ada 4 macam sifat koligatif. Yang pertama belum ada nyebutin belum? Atau belum masuk? Yang penurunan. Oh ya, oke, banyak dulu aja. Ada 4 sifat koligatif. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Ya, penurunan tekanan uap. Maksudnya gimana? Ketika air aja, dia punya tekanan uap misalnya 780 mmHg. Tapi ketika ada apa-apanya, kemampuan menguapnya akan menurun. Dengan kata lain jadi 750 atau 700 aja gitu. Paham? Itu penurunan tekanan uap yang kita sebutkan dengan delta P. P pressure ya, pressure gitu. Delta P. Kemudian yang kedua tadi titik beku akan makin turun apa naik kalau ada apa-apanya? Titik beku akan makin turun atau akan naik? Turun ya. Jadi akan lebih lama membeku. Penurunan titik beku. Atau disingkat atau dilambangkan dengan delta T. Nah, F itu dari kata freeze ya. Nanti kalau mendidih apa? Delta T. Nah, nggak teliti, B kan beku mbak, enggak, B itu dari kata boil. Boil apa burning? Nah, burning kebakar nggak sih? Ya, boiling, ya boil. Nah, kalau titik didih apa dik? Naik apa turun? Penurunan apa kenaikan? Naik. Nah, kenaikan ya, dia akan lebih lama atau suhunya makin tinggi. Kenaikan titik didih, kenaikan titik didih. Yang keempat apa dik? Osmot. Ya, kayak di biologi itu. Ini delta T apa? B, boil. Yang keempat, tekanan osmotik ya, atau osmosis, osmotik sama aja. Apa itu mbak? Gini, di biologi kalau nggak salah ada yang namanya Osmosis. difusi dan osmosis. Difusi apa? Perpindahan. Nah, dari tinggi ke rendah. Pelarut dari tinggi ke rendah. Ibaratnya kayak selarutan kan serut, nggak butuh tenaga. Nah, osmosis butuh dari rendah ke tinggi. Contoh,
air laut kalau buat mandi bersih nggak? Enggak. Licin Iya. ya. Nah, karena ada kandungan garamnya yang sangat tinggi. Maka biasanya orang laut biar bisa mandi dengan bersih, diosmosis balik. Dipindahkan pelarutnya dari garam. Nah, itu buat osmosis balik gitu ya. Kita bahas sebenarnya nanti aja. Sekarang sebelum keempat ini ya, ini akan aku bahas kalau satuannya udah. Yang buat bingung tuh adalah di satuan-satuan. Nek molaritas kan di kelas 10, 11 ya, molaritas ya. Nih, berapa ms volume. Kita punya satuan baru apa? Molalitas pakai L. Molaritas. Mah tambah celat ya. Makin gede tambah celat gitu. Molalitas. Nih, kita bahas satuan-satuan. Yang pertama molaritas. Kalau kalian inget deh, molaritas itu apa pengertiannya? Apa wes molaritas tuh? Mol per Mol per volume atau mol per liter, ya kan? Kalau M kan mol per liter, mol per volume. ya. Sajane sama. Ini mol per pelarut. Ini kan juga pelarut. Tapi pelarutnya bukan liter, kilogram. Ditimbang airnya. Nah, sing ikan pakai ukuran volume. Nah, ini pakai ukuran kilogram masa, itu aja bedanya. Mbak kan sama, nah air sama karena air punya massa jenis 1 gram per mili. Artinya 1 gram per 1 mili. Jadi 1000 gram per 1000 mili. Tapi nek minyak atau pelarut lain kan beda, maka harus dikonversi pakai rho atau massa jenis gitu. Nah, kalau molaritas ini tadi rumusnya lambangnya M kecil. Rumusnya adalah mol kan N lambangnya ya. Mol semuanya bisa dari mana-mana ya, mol N per kilogram pelarut Kg gitu boleh. Ini pelarut. Nah, yang atas mol apa Mbak? Mol terlarut, mol yang dicemplungke misalnya gula nih, berapa molnya? Mol pakai apa? Gram per ml ya toh. Nah, ini pelarutnya nggak cuma air, tapi seringnya air gitu. Nah, paham ya molaritas ya? Yang kedua ada fraksi mol. Ya. Sebentar, aku mau bandingin dulu antara molaritas sama molaritas. Nah, ini kan rumus simbolnya. Di jawaban kayak gini juga sama. Mol itu gram per ml. Nah, ini 1000 per gram pelarut. Ini kan mili, nah gitu, bisa juga kayak gitu. Berarti ini M sama dengan masuk gram per ml kali 1000 per gram pelarut. Ya. Nah, ini punya terlarut, yang di sini gram terlarut, ini gram pelarut. Oke, berikutnya yang kedua adalah fraksi mol. Mungkin pernah dengar kata fraksi partai, fraksi apa? Fraksi PDI, fraksi apa gitu ya? Fraksi itu apa fraksi? Fraksional apa fraksional artinya bahasa Inggris? Bagian. Misalnya air sama gula berapa bagian? Oh, airnya 8 bagian, gulanya 2 bagian gitu loh. Berarti gulanya 2/10, airnya 8/10, itu bagian. Nah, tapi ini mol, fraksi mol. Ada 2 macam fraksi mol, yaitu XT sama XP. Ini tak tambahin X. Nah, terlarut berarti XT. XT itu fraksi mol terlarut. Ada XP. Nah, XT itu rumusnya apa? NT ya, kalau ditanya XT maka harusnya NT per gitu. Kalau XP NP per NTD plus NP. Kadang nek nggak teliti, iki udah mol tapi masa langsung dimasuk ke masa terlarut, masa pelarut, tapi harus mol. Di mana mol itu gram per ml. Ya, gitu. Paham ya untuk satuan-satuan yang dipakai? Oke. Ada apa lagi Bu Rima ngasihnya satuannya? ppm, oh persen mol. ppb, ppm enggak? Ya. Persen mol ya. Persen massa. Persen massa. Berarti rumusnya apa? Iya. Terlarut. Ya, massa yang terlarut. Masa terlarut. Massa terlarut. Atau gram terlarut gitu ya, atau gramnya terlarut. Kalau massa terlarut. Total itu berarti siapa? Pelarut dan dikali 100%. Ya. Kayak konsepnya matematika seperti itu. Ada apa lagi beri makan sih anunya? Selain persen massa baru 3. Molaritas. Oh, lambemu. Molaritas. Molaritas ya udah nggak usah. 4 yaitu Ini ya.
Apa kentut? Hah? Ada soalnya udah belum? Udah. Ini Iya, dua iya. ini kok. Oh, Iya. dua. Banyak. Dua tuh. Banyak. Coba lihat. Kita dua. Mana lihat. Busa hilang Lihat, enggak? please. Busa hilang. Ya udah Hah? sih. GNR apa bos hilang? Iya. Nganu di skill. Soalnya. Wih, udah banyak segini. Wow. Lihat ya. Gimana, Vin? Udah paham? Dong. Paham kalau pancing. Sama ya. Coba ini aku umpetin ya, kita kerjain bareng-bareng ya. Yes ya. Iya. Umpetin, Mbak. Ya. Umpetin. Oke, catatan sampai sampai 4. Buang. Jangan sama lagi, Mai. Orang saya kayak mau. Kayak Sofia. Sampai enak ya. Sampai enak sih putar. Sampai ada Ciputa tapi Sampai enak kok pas bina. Ya sekarang tadi kita baik. Ayo lihat udah 6 kan? Udah 6 ya? Iya, tapi itu sampai sama ekstra. Nggak tahu kenapa. Ini soalnya gini nek punya Revin diubah jadi 5%. Berapa gram air yang harus ditambah? Soalnya itu baru awal, Mbak. Oh. Maksudnya nggak lengkap awalnya gimana? Paling ini ya. Apa sih? Bu Lima harus di depan loh. Nulis. Dicek-cek. Tulisnya aneh nggak sih? Pindah. Yo, saya bakal bisa coba. Gede kecil. Oh, Ini tak lewat dulu yang kedua dulu. Nggak sih gede kecil. Coba ya cuma Lah, bu sama dia milih siapa? Oh ya ini aja nih. Pertanyaannya adalah berapa gram urea yang harus dilarutkan dalam air untuk membuat 500 ml urea 0,2 m. Udah punyamu itu. kayaknya itu nomor 1 buat nomor 2. Aku enggak tapi kayak orang-orang. Aku enggak kan yo. Aku kemarin tapi gara-gara Tapi enggak bukunya ya, Pak. Jadi tanyainnya masa ya. Karena yang kayak cinta. Diketahui itu berapa mili itu tadi? 500 mili. B-nya 500 mili. Terus diketahui M besar, berarti dia molaritasnya adalah 0,2. 0,2. MR-nya 60 karena urea. Ditanyain masa, ya udah. Tinggal masukin ke rumus ya. Bisa apa ini Pak ini? Enggak Bisa. Nah, coba ya masukin ya. Oh iya itu. Beda. Sama dengan Beda. gram per mr dikali. Ini apa? 10 per apa? volume. Gimana? Per volume ya. Bukan kilogram maksudnya. Iya. Volume. Molaritas. M-nya berapa, Dik? 0,2. Nah, ini tanyain toh. Per 60 kali 1000 per 500. Coret-coret bisa ya? Bisa. Dua. Ini juga. Ini habis baru. Kali silang 0,1 kali 60. Nah, Kan gitu. kita beda. Oh iya berarti beda. Bukan 0,2. Tapi ada urea-ureanya gitu. Iya, Urea itu apa tuh Mbak? Pupuk itu dah. Pupuk. Dah. Pupuk gula. Bukan pupuk kandang. Ya pupuk urea CON ada 2 kali. Sebagai kotoran apa gitu nggak? Iya guys. Dari nitrogen. Bukan, ada kotoran. Sabar. Itu udah betul karo kuwi. Iya, biasanya Clara yang sok kenal smash ini kasihan. Clara Putri. Oh, dia sok kecil banget sama Clara. Ada bukan dia kan sama. Iya. Smash. Clara kan lagi, ini tuh sahabatku Mbak. Ki balas orang deh apa? Kalau aku nih. Kan dia bilang gitu kan? Maksudnya? Si ini kan bilang, kayak gitu tuh, karena nggak Mbak itu kelihatannya kerja kayak gitu. Sebenarnya sayang nggak sama aku karena kan. Kasihan. Dia suruh kamu kayak Clara. Dia tahu boleh gimana. Mau saja. Sama nih, main gini. Jangan ini sahabatku. Clara sekuat itu sama Salma. Kayaknya nggak pernah berdosa
Nggak pernah buat dosa sama kamu dia tuh. Oke, yang kedua. Susah batin. Ya, 45 gram glukosa, berarti dia masak apa? Glukosa dilarutkan dalam 200 gram air. Terlarut sama pelarutnya siapa berarti? Ya. Pelarutnya air. Glukosa terlarut, airnya yang pelarut ya, yang melarutkan ya. Glukosanya 45, airnya 200. Nah, pertanyaannya kayak fraksi mol ya? Atau apa itu? Oh, molalitas. Ditanyain molalitas. M. Ditangkap gue ini gara-gara memang dulu. Ngapain? Ketawa ya ditangkap. Nih ya, berarti gramnya ini seberapa yang ini? 46. MR-nya? 90. Ya, kalau glukosa itu 180 ya. 180. Kalau apa? Glukosa. Air berapa air? Air MR-nya berapa? 18. 18. Air 2O 18. Glukosa 180. Kali 1000 per? 200. Ya. Coret 5, coret 4 itu? Oh iya. 1,25. 5 per 4 lah? Iya. Harusnya angkanya bagus-bagus. Kenapa sih? Kan baru suara. Ayo pilih. Oke, nomor berikutnya. Ini masih gampang. Nah, berikutnya ini. Diketahui wortel NaOH 0,1 molalitas. Diketahui tok, diketahui molalitas tok. Diketahui molalitas tok yaitu Aku takut mana nih? 0,1 molalitas. Bis kamu gimana pas aku bahas sih? Ya udah. Ngomong dulu aja. Jadi itu coba belum. Nah, aku gak bisa. Berat ke Rio, aku Rio belum. Oh iya. Berarti aku besok. Tapi kelasnya tuh gak ditanyain kayak gitu. Anu, kelasnya itu tiba-tiba ditakoni progresnya. Kelas 11 aja open ya, gitu deh. Salah spontan ya. Tapi kita tuh introduction. Introduction. Emang iya. Oke nih. Diketahui molalitasnya doang. Tanyanya persen massa. Ini belum ada. Oh, artinya mau tuh. Ya, tadi ini dari sini. Ini sebenarnya ulangan juga ada kayak gitu. Kemarin diketahui molalitas anjuk konten lewat mana? Orang kita ditanyain persen massa ya toh? Ya. Caranya gini. 0,1 sama dengan Ya, molalitas itu kan diartikan sebagai M mol zat terlarut per kilogram terlarut. Jadi 0,1 molal bisa diartikan 0,1 mol, koma per 1000 gram pelarut, paham nggak? ya. 0,1 molal. Andaikan ini tak ulang lagi ya, molal itu kan artinya jumlah mol terlarut per 1 kilogram pelarut ini. Iya. Berarti molnya itu kita anggap 0,1 mol, kilogramnya 1. 0,1 per 1 gitu loh. Oh, dari tadi kan. Nah, Kalau misal dibuat per 1/10 gimana? 1/10 boleh. Berarti kan 1 mol zat larut per 10 kilogram. Tapi kan jadi lebih gede kilogramnya. Kita buat 1 aja biar aman, tentram, damai, sentosa ya. Oke. Berarti ini ditanyain sama persen massa. Nah, 0,1 molal itu sama aja 0,1 mol 1 kilogram pelarut gitu. Artinya kita bisa nyari massa yang terlarut. Gimana? Karena gramnya pelarut kan udah tahu. Gram pelarut udah tahu. Yang belum tahu gram terlarut. Ya udah kita masukin rumus molal. Rumus molal itu gram kali 1000 gram pelarut. Ya. Ini M kecil ya. Berarti kalau kita masukkan M kecilnya berapa? 0,1 sama dengan gram M-nya 40 1000
per satu seribu kan gram ya, gram ya, gitu maksudnya. Ya udah berarti ketemulah massa terlarutnya berapa? Iya, 4 gram. Paham? Terus ketemu massa terlarutnya 4, Iya. larutnya 1000, berarti 4 per 1000 4. Ya. Paham? Oh iya, Kan total, masuk total. Oh iya sih. Berarti persen massa sama dengan 4. terus dulu gramnya terlarut per gram terlarut tambah gram pelarut gitu Yes. kali 100%. Berarti 4 per 4 tambah 1000. Boleh nggak dicoret? Tidak boleh. Kenapa? No, hati-hati ya. Iya, tambah. Pasti kita kepilih. Video. Oke, berarti ini 4. Tapi banyak orang yang banyak ngomong di semester sama ini. Ini 1004. Tapi tadi semester asal. 100%. Nah ini dibagi 2 semua bisa ya 4. 2 ini. 5 terus Terus lagi bisa bagi 2 lagi. bisa 1 2 ya. Iya. Ini kan ibaratnya 100 per 250. Nah 100 per 250 biro 0,4 nggak sih? 0,4. Ah ini 0,04 ya nggak? Iya. Atau 0,39 mesti. Iya. Kalau di situ berapa hasilnya? Ah dibeli 0,4 0,4. Paham? Itu yang itu di kira-kira di 0,4%. Artinya ini hanya mengandung 0,4% NaOH gitu loh. Paham? Coba yang berikutnya cari fraksi mol, yuk semuanya ngitung. Cari fraksi mol. Mbak, mereka enak banget ya. Kenapa? Kali naik apa sih? Kenapa? Enak kenapa? Apa Mai? Apa sih Mai? Gak apa sih, Mbak. Apa sih? Aduh. Aduh.